Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Bia Oktapiani dengan NIM 20101272200002. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu negara, bagaimana bentuk-bentuk negara, terus tujuan dari negara itu apa sih? Terus unsur-unsur di dalam negara itu apa? Baik, di sini saya akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama itu pengertian dari negara. Apa itu negara? Sebelumnya nih, jumlah negara yang ada di dunia menurut PBB itu ada sekitar 193 negara anggota di dunia. Nah, pengertian negara sendiri adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang mana di dalamnya terdapat rakyat, pemerintahan, dan wilayah. Pemerintahan tersebut memiliki wewenang dan tugas untuk mengatur rakyatnya. Tentu saja tujuan dari negara itu untuk kepentingan bersama. Ya, selanjutnya fungsi dari negara. Fungsi dari negara tentu saja untuk mengatur kehidupan yang ada di dalam suatu wilayah negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama tadi. Selain itu, negara berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan. Yang ketiga, ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara yang pertama itu adalah rakyat. Rakyat adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah dalam negara. Rakyat adalah unsur yang terpenting dalam negara karena rakyat yang mendirikan dan membentuk sebuah negara. Rakyat terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk yaitu semua orang yang tinggal dan menetap dalam waktu yang lama di suatu negara. Mereka lahir dan secara turun-temurun besar di dalam suatu negara. Sementara bukan penduduk adalah orang yang tinggal sementara di suatu wilayah atau di dalam negara, misalnya seperti turis seperti turis yang berkunjung ke Indonesia misalnya. Nah, penduduk sendiri itu dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing. Warga negara adalah semua orang yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara. Sebaliknya, warga negara asing adalah orang yang mendapatkan izin tinggal di suatu negara, tetapi bukan sebagai penduduk, bukan sebagai duta besar, bukan sebagai konsul. Selanjutnya, unsur yang kedua ada wilayah, di mana wilayah merupakan tempat tinggal rakyat dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, pegunungan, dan lain-lain. Bisa juga menggunakan batas buatan seperti pagar tembok, pagar kawat berduri, dan lain-lain. Juga bisa menggunakan batas menurut ilmu pasti seperti garis bujur dan garis lintang. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah atau berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan ini juga dihormati dan ditaati oleh rakyat. Unsur selanjutnya adalah pengakuan dari negara lain. Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain. Kenapa? Karena itu menyangkut keberadaan suatu negara sendiri. Apabila negara tidak diakui oleh negara lain, maka negara tersebut akan sulit menjalin hubungan dengan negara lain. Pengakuan dari negara lain terdiri atas dua sifat. Yang pertama de facto atau pengakuan yang sifatnya belum resmi. Dan sifat yang kedua adalah de jure, yaitu sebalik dari de facto, diakui dan bersifat secara resmi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada negara kesatuan, yang kedua ada negara serikat atau federal.
Oke, yang pertama negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Sedangkan pelaksanaannya negara kesatuan ini terbagi menjadi dua. Sistem pemerintahan, yang pertama adalah sistem sentral dan yang kedua adalah sistem otonomi. Sistem sentral adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Nah, sedangkan sistem pemerintahan federal atau serikat adalah sistem pemerintahan yang kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan sistem otonomi daerah atau swatantra. Nah, sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimaksudkan ke dalam model sistem ini. Lalu selanjutnya ada negara serikat. Apa itu negara serikat? Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara ini tidak memiliki kedaulatan. Berbeda dengan negara kesatuan, negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat. Nah, negara bagian juga memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Negara pusat atau federal memiliki kedaulatan atas negara bagian dan mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, politik, dan telekomunikasi. Sedangkan urusan dalam negeri lain adalah menjadi kewenangan negara bagian. Ya, baik, itu tadi penjelasan sedikit dari saya tentang negara. Semoga bisa diterima oleh kalian semua. Salah hilap saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.